teman-teman Kakak Layan, hari ini saya akan membicarakan tentang masa depan saya. Di masa depan saya ingin menjadi ilmuwan. Untuk mencapai masa depan saya harus belajar, berusaha, dan berdoa. Demikian masa depan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Shalom kakak-kakak. Hari ini Haiki akan menceritakan tentang sukacita yang aku rasakan di masa pandemi ini. Sukacita yang aku rasakan adalah aku bisa bertemu keluarga lagi dan aku bisa masuk sekolah dengan full, dengan tatap muka. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Sukacita aku di masa pandemi, aku bisa ketemu bu guru dan teman-teman, bisa ketemu keluarga, bisa bermain bersama, masih bisa ketemu saudara yang jauh rumahnya, bisa ketemu buyut. Terima kasih kakak Layan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam kakak-kakak. Saya akan menceritakan di masa pandemi sukacita saya. 1. Bisa lihat papa dan mama sehat. 2. Bisa lihat papa bekerja. 3. Bisa sekolah dan bermain sama teman-teman. Bisa lihat oma sehat. Terima kasih kakak Layan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo kak, hari ini saya akan bercerita tentang kegiatan saya sebelum melakukan turnamen pencaksilat. Sebelum turnamen pencaksilat dimulai, saya banyak-banyak berlatih. Dan awalnya saya takut dan ragu-ragu untuk melakukan turnamen pencaksilat tersebut. Tetapi saya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menjaga dan melindungi saya pada turnamen pencaksilat tersebut berlangsung. Dan sebelum turnamen tersebut dilakukan, saya di sana berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan dan untuk meminta perlindungan saat turnamen berlangsung. Pada akhirnya saya memenangi juara pencaksilat tersebut dengan peringkat ke-1. Itulah cerita saya. Terima kasih kak. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah pada hari ini kembali lagi bersama Kak Yondrix dan Kak Yogi. Pada hari ini kita mau melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik pasti semuanya pada semangat kan? Nah udah pada sarapan belum? Oke pastinya udah kan? Oke kalau sudah sekarang kita mau pemanasan dulu. Kita mau nyanyi ice breaking ya Kak Yogi ya? Nah lagu yang pertama kita mau menyanyikan lagu Kedua Tanganku. Tanganku mempunyai jari, direndahkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan bertiga, puji nama Tuhan.
yaitu adalah kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Baik adik-adik pastinya masih semangat dong. Sekarang kita masih menyanyikan satu lagu lagi ice breaking kita, yaitu adalah Kapalku Miring. Kapalnya mana? Kapalnya siapkan. Kapalku miring hampir tenggelam, ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam, lalu ku undang Yesus jadi kaptenku. Siap, bro? Baik adik-adik, sekarang kita akan masuki ibadah kita. Jadi adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitab dan Kidung Ceria beserta dengan uang persembahan. Oke? Kalau sudah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Mars Bukan PA. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka kita, yaitu dari Kidung Ceria 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Adik-adik lipat tangannya ya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kenyataanmu, sehingga pada hari ini Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Untuk pada hari ini kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya tanpa kurang suatu apapun.
Dan juga firman yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami. Dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membacakan nats pembimbing kita yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-10. Oke adik-adik, dibuka ya kitabnya dari Roma 12 ayatnya yang ke-10. Baik. Kalau sudah, kakak akan membacakannya ya. Oke. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 138, firman Allah jayalah. Saatnya kita mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak Layan, kita berdoa terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu. Kami dapat melakukan impak kembali pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk kakak Layan kami yang akan menyampaikan firman. Dan berkati juga kami yang akan menerima firman itu agar kami dapat menerima firman tersebut dengan baik dan memahaminya juga ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami, dengarkanlah kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita baca dulu Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Adik-adik yang di rumah baca juga kitabnya, Kak Ira juga baca. 1, 2, 3. Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain untuk mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan mereka memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan padamu, sebab orang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom yang lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik yang di rumah, bukan adik-adik di rumah harus sehat selalu, tetap semangat ya adik-adik. Hari ini Kak Iran mau bercerita tentang firman Tuhan Yesus. Yang hari ini kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang mengutus 70 murid untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ini mempunyai teman yang baik hati dan berani. Adik-adik juga punya banyak teman dong, pasti. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus di sini tidak sendiri loh melayani. Nah, Tuhan Yesus itu melayani itu memakai
adik-adik semua pakai kakak, papa, mama, adik-adik yang di rumah untuk melayani Tuhan. Nah, Kak Iren di sini adik-adik sayang nggak sama Tuhan Yesus? Pastinya ya, adik-adik harus sayang sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu mengasihi kita pun kita melayani Dia dengan berani, dengan senang hati. Nah, adik-adik pasti adik-adik nanya nih sama Kak Iren, bagaimana sih Kak cara adik-adik melayani Tuhan? Nah, adik-adik tahu nggak ya cara melayani Tuhan? Nah, adik-adik, betul adik-adik jawabannya. Adik-adik itu jangan tunggu besar dulu adik-adik untuk melayani Tuhan. Adik-adik juga bisa melayani Tuhan itu dari sekarang, dari umur adik-adik yang masih kecil sampai besar, adik-adik itu harus melayani Tuhan. Nah, kalau adik-adik yang bisa melayani Tuhan itu melewati dengan bakat-bakat adik yang punya. Contohnya seperti menyanyi, membantu orang tua, membereskan mainannya sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, semuanya sendiri. Nah, dan memimpin doa dan baca Alkitab di rumah dan di IMPA. Siapa nih yang siapa yang suka memimpin doa? Mau di doa dan baca Alkitab di rumah atau di sekolah minggu? Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Wah, banyak ya. Kalau adik-adik yang belum berani mimpin, adik-adik harus berani ya untuk mimpin doa dan baca Alkitab di rumah dan di IMPA. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil sudah berani melayani Tuhan, adik-adik itu sudah berani loh, sudah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Nah, adik-adik pasti sudah melakukannya dengan baik. Pasti adik-adik juga pasti ada saatnya untuk adik-adik gagal. Nah, kalau adik-adik adik-adik gagal atau adik-adik membuat kesalahan, tapi adik-adik juga jangan sedih dan jangan nyerah. Adik-adik juga harus berdoa sama Tuhan agar adik-adik bisa melakukannya dengan baik lagi. Dan karena semua gagal itu adik-adik semua bisa dialamin. Kak Iren juga bisa gagal, atau adik-adik Kak Iren juga bisa berbuat kesalahan. Nah, yang penting adik-adik itu terus bangkit. Terus adik-adik juga harus terus mencoba lagi sampai adik-adik pasti bisa dan berdoa juga kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini firman pada hari ini Tuhan Yesus ini mau mengingatkan lagi kepada adik-adik untuk kita jangan menyerah dan kita harus terus mencoba melakukan kebaikan. Dan adik-adik jangan menyerah juga untuk memberitakan kabar baik dan sukacita. Contohnya, mungkin adik-adik yang di rumah belum berani atau masih takut memimpin doa, membaca Alkitab di rumah atau di sekolah minggu. Kalau misalkan sekolah minggu ada acara kan pasti kakak selalu memilih adik-adik untuk memberani untuk membaca doa dan membaca Alkitab. Untuk yang berani kan suka tunjuk, karena ada juga yang masih takut, masih ada yang takut, malu. Nah, adik-adik di sini, adik-adik itu tidak boleh menyerah. Adik-adik harus melakukan, harus berani lagi melakukan. Apalagi adik-adik itu melakukannya untuk Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus sangat senang, tambah sayang lagi sama adik-adik. Nah, meskipun adik-adik lagi ada sedih atau gimana, atau adik-adik lagi ini, tetap adik-adik harus tetap semangat terus melayani. Nah, melayani itu adik-adik juga bisa lewat dengan bakat adik-adik punya, seperti tadi Kak Iren sudah contohkan kan, menyanyi, menggambar, atau melakukan kayak membantu mama, atau makan sendiri, membereskan mainannya sendiri. Mungkin adik-adik yang di rumah masih
mainannya masih dirapihkan dengan mama papa, tapi adik-adik mulai sekarang harus bisa merapikan mainannya sendiri. Kan adik-adik harus bertanggung jawab ya. Nah, karena kita juga hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak semua dapat berjalan dengan sesuai keinginan kita ya adik-adik. Pasti ada adik, pasti banyak rintangan ya adik-adik, banyak gagalnya atau banyak kesalahan. Nah, atau yang membuat adik tidak nyaman atau akan tetapi yang selalu kita hadapi. Tetapi dengan kesalahan adik-adik itu jangan menjadi jadi adik-adik menjadi sedih, jangan menyerah juga. Adik-adik harus berdoa terus kepada Tuhan untuk adik-adik bisa menjadi anak yang berani dan jangan pernah menyerah juga, apalagi untuk memberitakan kabar baik dan sukacita dan memberitakan kabar cerita Tuhan Yesus ke orang lain. Dan kalau misalkan mama papa lagi sibuk, adik-adik jangan sibuk nih adik-adik sampai bingung mau ngejemper sama siapa. Adik-adik bisa usaha dulu sendiri, kerja sendiri. Nanti kalau misalkan adik-adik belum pasti, adik-adik bisa nanya sama mama papanya. Baik adik-adik? Oke, jadi adik-adik hari ini adik-adik harus berani dan harus tetap semangat untuk memberitakan kabar baik dan sukacita. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap jangan patah semangat. Adik-adik harus tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Dadah, selamat hari Minggu, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik selalu sehat ya. Semoga Tuhan selalu menyertai adik-adik dan keluarga. Oke, sekarang saat ini kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas minggu ini adalah adik-adik membuat video nih. Di dalam video, kakak minta untuk adik-adik menyebutkan 5 hal atau 5 perbuatan yang dapat adik-adik lakukan di rumah sebagai bentuk pelayanan adik-adik sebagai anak Tuhan. Ayo, kira-kira apa ya 5 hal atau 5 perbuatan yang dapat adik-adik lakukan di dalam rumah sebagai bentuk pelayanan adik-adik di umur adik-adik yang sekarang? Ayo, disebutkan ya. Kakak tunggu videonya. Bye-bye, sampai ketemu di minggu ke depan. Baik adik-adik, sekarang tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan juga tadi ada aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa ya, kerjakan aktivitasnya dan juga berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah sekarang kita untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 36, yaitu adalah Yang Jagaku Selalu. Berdoa syafaat. Untuk itu kita lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang makasih, terima kasih ya Bapa, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak layan. Berkatilah hidup kami agar dapat sesuai seturut dengan kehendak dan firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak layan. Ya Bapa, kiranya firman ini dapat kami terima dengan baik, agar hidup kami pun akan berjalan dengan baik ke depannya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami dan seluruh pelekat yang ada di gereja kami agar dapat melakukan pelayanannya di tengah pandemi seperti ini ya Bapa. Agar kiranya kami dapat bertumbuh bersama untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tak lupa juga kami berdoa bagi para relawan kesehatan yang saat ini telah berjuang, yang sedang berjuang melawan COVID-19 yang terjadi pada negara kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati negara kami agar dapat segera melalui perjalanan kritis ini ya Bapa.
Ya Bapa, Engkau berkati juga pemerintahan negara kami agar dapat memimpin dengan baik dan bijaksana negeri ini, membawa negeri ini dengan maju sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, tak lupa juga kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, teman-teman kami yang sakit. Ya Bapa, kami berdoa agar teman-teman kami dan orang-orang yang sakit dapat Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan mereka masing-masing seperti pada mulanya ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga orang tua kami dan teman-teman kami yang sedang berulang tahun agar Engkau berikan rahmat dan berkat kepada mereka ya Bapa, dan Engkau panjangkan umur mereka. Ya Bapa, berkati juga Kakak Layan agar sehat selalu dan dapat mengajar kami kembali setiap minggunya ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya kan? Nah kalau sudah, kakak ingin mengingatkan adik-adik nih tata cara pemberian persembahannya. Adik-adik, nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop, digabungkan bersama persembahan orang tua. Tapi dalam amplopnya adik-adik tuliskan ya, IMPA untuk persembahan IMPA tanggal berapa dan juga jumlahnya berapa. Oke, kalau sudah, sekarang kita sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356, yaitu Kuberi Persembahan. Sambil berdiri, mari kita doakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga tadi kami sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, bimbinglah persembahan yang sudah kami berikan ini supaya dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak menyampaikan warta Pekat PA. Yang pertama, kakak menyampaikan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, jangan lupa ya, tadi ada aktivitasnya, jadi jangan lupa adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Nah adik-adik, kakak juga ingin mengingatkan adik-adik, bagi adik-adik yang mungkin belum mengambil goodie bag Natal, nah adik-adik bisa datang, bisa minta orang tuanya atau perwakilan untuk datang ke gereja untuk mengambil goodie bag Natal. Nanti ada kakak lainnya di gereja yang bisa adik-adik datangi untuk mengambil goodie bag tersebut. Kemudian kakak ingin mengingatkan juga kepada adik-adik untuk adik-adik bisa melaksanakan program vaksin yang sudah dijalankan di sekolah-sekolah supaya adik-adik bisa melakukannya, terutama untuk adik-adik yang kelas 6 yang kelas 1 sampai kelas 6, supaya nanti ke depannya semoga kita juga bisa melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak nanti secara offline juga. Jadi adik-adik harus melakukan vaksin ya, dan juga jangan lupa disimpan juga sertifikatnya. Nah adik-adik, kakak juga ingin mengingatkan untuk persembahan yang tadi sudah adik-adik berikan, adik-adik bisa gabungkan nanti persembahan itu bersama dengan persembahan orang tua. Nanti bisa dituliskan persembahan IMPA tanggal berapa dan juga jumlahnya berapa. Baik adik-adik, sekian warta PKPA dari kakak.
Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, dan juga jangan lupa tetap laksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyi dulu dari Kidung Ceria 291, Ku Berbahagia. Tidak terasa impak kita sudah di penghujung, tapi sebelum itu kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat menyelesaikan impak kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dan menerima ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami dan keluarga kami agar dapat melanjutkan kehidupan kami dengan baik sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon berkat dan rahmat-Mu dalam sepanjang hidup kami. Dengarkanlah doa kami. Amin.